Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Siapa yang menerima murka Allah? Mestinya kalau memang murka Allah itu nyata, maka kepada siapa ia murka harusnya menjadi sesuatu yang perlu dipersoalkan. Jangan sampai sebagai orang percaya kita tidak mengetahui, lalu merasa yakin bahwa kita pasti akan terbebas dari murka itu karena merasa sudah jadi orang Kristen atau menjadi aktivis bahkan pendeta. Dalam Roma 2 ayat 5-6 dikatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sangat jelas dikatakan bahwa murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan dan ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini sesuatu yang mengerikan, saudara. Memang Allah itu kasih, betul, dan saya setuju. Allah itu sabar dan murah hati, ya memang begitu. Tetapi kita jangan hanya memandang kasih, kesabaran, dan kemurahannya saja. Kalau kekristenan kita hanya berfokus pada kasih dan kebaikannya saja, kita akan cenderung menyepelekan kekerasan, keadilan, dan murkanya. Padahal kalau keadilan itu dinyatakan, itu sangat mengerikan, saudara. Dikatakan ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Roma 2 ayat 6. Yang tanpa memandang muka akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. 1 Petrus 1 ayat 17. Maka Tuhan mengingatkan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Sangat jelas, saudara. Jadi kekerasan atau murka Allah memang juga harus diperhatikan. Pertanyaannya, kepada siapa Tuhan bisa murka? Roma 2 ayat 5 menunjukkan jawabannya. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Sedangkan di ayat 8 dikatakan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Jadi, yang akan mendapatkan murka Allah adalah mereka yang mengeraskan hatinya, dalam arti tidak mau bertobat, yang mencari kepentingannya sendiri, orang yang hidupnya hanya menuruti ambisi dan hawa nafsu,
Orang yang seperti itu pasti tidak taat kepada kebenaran. Sebaliknya, lebih mengabdikan diri kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Sederhananya, yang tidak melakukan kehendak Bapa. Maka kita harus berhati-hati, saudara, dan selalu memeriksa diri. Apakah yang kita lakukan merupakan kehendak Bapa atau bukan? Bisa saja perbuatan kita itu baik dan tidak merugikan orang lain. Bahkan sepertinya itu untuk Tuhan. Misalnya menjadi aktivis gereja, melanjutkan kuliah ke STT atau mendirikan yayasan sosial, atau hal-hal kecil seperti memberikan sumbangan atau yang lainnya. Tetapi kalau itu bukan yang Tuhan kehendaki, bukan yang Tuhan mau untuk kita lakukan, berarti itu kepentingan kita sendiri. Dan itu hal yang jahat di mata Tuhan, serta berpotensi mendapatkan murka Allah. Mungkin saudara berkata, apa iya Pak? Loh betul saudara, jangankan perbuatan, pikiran saja kalau bukan berasal dari Allah, itu termasuk pikiran yang jahat kok. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Matius 16 ayat 23. Di sini Tuhan Yesus mengusir Petrus karena ia bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Apalagi kalau berbuat apa yang tidak dikehendaki Allah, saya pastikan akan mendapatkan murkanya. Nah, yang disayangkan jarang atau sedikit sekali orang Kristen yang menyempatkan diri untuk selalu memeriksa dirinya. Orang seperti ini nantinya pasti akan menyesal dan sangat kecewa ketika bertemu yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus, karena sama sekali tidak pernah menyangka kalau dirinya ternyata ditolak atau tidak dikenal Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, saya ingatkan, saat ini kalau saudara dapati ada sesuatu hal yang saudara perbuat dan itu jelas-jelas tidak sesuai dengan kehendak Allah, segeralah bertobat. Jangan keraskan hati, supaya saudara bisa terhindar dari murka Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.